Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Sebelum masuk ke filmnya, aku berharap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Karena tanpa dukungan kalian, aku cuma seorang badut. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Confession adalah film Korea tahun 2022 yang bercerita tentang misteri pembunuhan di kamar hotel. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Minho yang dibebaskan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Minho dibebaskan karena surat penangkapannya dibatalkan. Minho ini berprofesi sebagai CEO di perusahaan milik mertuanya. Kini, ia diduga membunuh selingkuhannya yang bernama Sihi. Saat ini, kejaksaan sudah memperoleh bukti tambahan dan surat perintah penangkapan Minho yang baru akan segera diajukan. Tapi Minho tak tinggal diam, karena ia telah menyewa seorang pengacara terkenal bernama Shin-e, pengacara yang tidak pernah kalah dalam kasus yang dihadapi. Setelah dihubungi oleh seseorang, Shin-e langsung datang menemui Minho di villa. Shin-e langsung memperkenalkan diri dan mengaku datang karena ingin secepatnya membantu Minho. Minho pun sudah mendengar hal itu dari pengacara pribadinya. Shin-e ingin tahu alasan Minho datang jauh-jauh ke villa itu. Minho mengaku untuk menghindari reporter. Tapi menurut Shin-e, walaupun reporter tidak tahu keberadaan Minho sekarang, tapi jaksa tetap mengawasi Minho karena sebelumnya Shin-e melihat ada polisi yang menunggu tidak jauh dari villa itu. Dari yang Shin-e dengar, villa itu milik mertuanya Minho. Minho pun membenarkan, tapi itu dulu, karena sekarang hanya Minho yang sering datang ke villa itu. Minho lalu berterima kasih karena Shin-e sudah mau mengambil kasusnya. Shin-e pun minta Minho memberikan keterangan yang sebenarnya jika ingin dibela. Minho mengaku tidak membunuh siapapun, tapi Shin-e memberitahu jika kejaksaan malah berpikir sebaliknya. Karena menurut Shin-e, pernyataan dari Minho sebelumnya ada banyak celah yang membuat Minho jadi tersangka. Maka dari itu, sekarang Shin-e akan berusaha membantu Minho agar terbebas dari tuduhan. Hingga alat perekam diaktifkan dan penyelidikan dimulai. Shin-e ingin tahu sudah berapa lama Minho menjalin hubungan dengan Sihi. Minho mengaku menjalin hubungan sudah dari 1 tahun yang lalu. Tapi mereka sudah mengakhirinya di musim gugur. Alasan mereka bisa ketemu lagi setelah putus karena sebelumnya mereka diancam seseorang soal perselingkuhannya. Seseorang yang mengancam meminta uang 1 miliar won. Minho yang tidak punya uang sebanyak itu jadi hanya bisa mengambil uang yang ia punya. Setelah itu, Minho datang ke hotel dan resepsionis memberitahu ada tamu yang sudah menunggu Minho di kamar. Hingga saat Minho tiba di kamar, rupanya sudah ada kehadiran Sihi. Shin-e ingin tahu mengapa saat diancam Minho tidak melapor polisi. Minho mengaku takut istrinya mengetahui soal perselingkuhannya. Lanjut cerita, setelah bertemu, Minho dan Sihi lalu menunggu di kamar itu dan sangat tidak tenang. Selama 1 jam lebih mereka menunggu kedatangan si pengancam, tapi ternyata yang datang malah polisi. Mereka berdua yang panik jadi ingin pergi dari sana. Tapi saat sedang bersiap, tiba-tiba ada yang memukul Minho dari belakang sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Hingga saat Minho tersadar, polisi sudah berada di luar kamar. Dengan kepala yang pusing, Minho mencoba bangkit, sampai akhirnya melihat Sihi yang sudah tidak sadarkan diri. Minho berusaha mencoba membangunkan Sihi, tapi tidak bisa karena rupanya Sihi sudah meninggal. Minho yang panik mencoba meminta tolong. Minho bingung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada Sihi. Hingga para polisi yang mendengar suara minta tolong dari dalam pun lalu mendobrak pintu dan langsung menurunkan senjata. Karena tidak ingin dituduh sebagai tersangka, Minho mencoba menjelaskan ke para polisi jika ada orang lain di kamar itu yang menjebak mereka. Tapi sekeras apapun Minho menjelaskan, semua tampak percuma. Karena kenyataannya di kamar itu polisi hanya melihat Minho dan Sihi. Sampai akhirnya, para polisi langsung menangkap Minho atas dugaan membunuh Sihi. Setelah diselidiki, Shin-e juga telah mendengar keterangan dari petugas kebersihan kamar bahwa tidak ada siapapun yang keluar masuk dari kamar itu. Jika memang ada orang lain keluar dari kamar itu juga terdengar mustahil. Karena mana mungkin seseorang bisa keluar sementara pintu dan jendela masih terkunci dari dalam. Jika si pelaku bisa menghilang begitu saja juga tidak masuk akal. Tapi Minho menduga ada orang lain yang datang lebih awal ke kamar itu untuk menjebaknya. Jadi saat Minho terbangun, semuanya sudah dipalsukan seolah-olah Minho lah pelakunya. Shin-e pun bertanya jika memang itu benar siapa orang yang melakukannya. Minho juga tidak tahu. Mereka perlu bantuan polisi untuk menangkapnya. Tapi menurut Shin-e, kesaksian itu tidak akan bisa mendukung. Karena Minho hanya sebatas menduga-duga. Lagi pula kenyataannya tidak ada bukti jejak ada kehadiran orang lain di kamar itu. Jadi siapapun orang yang melihat kejadian itu pasti menduga Minho lah pelakunya.
Tapi Minho terus meyakinkan Shin E jika ia bukanlah pembunuhnya. Hingga kemudian Shin E dihubungi oleh jaksa. Shin E menerima kabar jika jaksa telah menemukan saksi yang ada di tempat kejadian. Minho yang mendengar itu tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa ada saksi pada pembunuhan di kamar yang terkunci? Shin E membenarkan hal itu. Jadi berarti saksi yang dimiliki jaksa saat ini saksi dalam kasus apa? Tapi pertanyaan itu tidak bisa Minho jawab. Shin E pun jadi menjelaskan jika klien yang ia temui biasanya termasuk dalam dua kategori. Kategori pertama, mereka yang jujur dan mengakui semuanya serta aktif membantu. Yang kedua, mereka yang membuat keterangan bohong dan selalu berputar-putar cerita hanya untuk membela diri. Shin E lalu menunjukkan sebuah foto orang hilang bernama Han yang Shin E yakini Minho pasti mengenalnya. Shin E menduga saksi yang dimiliki jaksa ada hubungannya dengan kasus hilangnya Han. Shin E minta penjelasan dari Minho karena Shin E harus tahu semuanya jika memang Minho ingin menentang saksi mata. Minho yang tak bisa mengelak lagi akhirnya bercerita. Nah, jadi 2 bulan yang lalu, Minho mengajak Si ke villa tapi mengaku sedang rapat bisnis pada istrinya. Si istri lalu menghubungi dan minta Minho pulang secepatnya. Minho awalnya ragu. Si juga minta Minho untuk tinggal lebih lama. Tapi Minho tetap ingin pulang dan minta Si yang mengemudikan mobil. Saat dalam perjalanan, Si baru ingat gelangnya ketinggalan di villa. Minho jadi akan mengambilnya sambil menyuruh Si mengarahkan kemudi ke arah jalan pintas untuk menghindari kamera CCTV. Si pun menurut sambil mencoba mesra, tapi Minho tampak tidak suka. Minho mengaku bosan karena harus membohongi semua orang tentang hubungan gelapnya. Hal itu membuat Si merasa Minho ingin mengakhiri hubungan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Minho pun mengakhirinya, yang akhirnya jadi membuat Si kehilangan fokus mengemudi sampai membuat mobil lain hilang kendali hingga terjadi kecelakaan. Si dan Minho masih selamat tapi tidak dengan mobil lain. Mereka lalu keluar menuju mobil itu. Hingga Si dan Minho dibuat kaget karena ternyata pengemudi mobil itu sudah tidak sadarkan diri. Nah, pengemudi mobil itu adalah Han. Si yang melihat Han bermain ponsel jadi tidak mau disalahkan. Sehingga ia menganggap kecelakaan itu akibat kelalaian Han sendiri. Si jadi melarang Minho melapor polisi. Minho jelas menolak karena ia sangat takut. Tapi Si meyakinkan jika tabrakan tadi bukan salah mereka, melainkan salah Han sendiri. Si yakin kecelakaan itu tidak ada yang melihat, sehingga ia mengajak Minho untuk melanjutkan perjalanan yang tentu saja membuat Minho tidak habis pikir dengan rencana Si. Minho tetap ingin menolong, tapi Si terus mendominasi keadaan. Jika Minho tetap di sini, Minho akan berakhir di penjara. Si minta Minho memikirkan istri dan keluarganya. Hingga akhirnya Minho tidak bisa apa-apa dan menurut pergi. Tapi saat Minho ingin menyalakan mobil mereka rupanya mati. Mereka semakin bingung, hingga terdengarlah suara mobil lain yang akan melintas. Karena takut ketahuan, Si jadi punya rencana dengan menyembunyikan Han yang tidak sadar lalu mengambil buku. Nah, Si ini berpura-pura jadi pemilik mobil yang kecelakaan yang seolah-olah sedang meminta ganti rugi kepada Minho. Hingga pengendara mobil pickup yang lewat pun termakan rencana Si. Si supir pick-up menanyakan keadaan mereka berdua. Si pun mengaku baik-baik saja. Tapi ponsel milik Han tiba-tiba berdering. Si jadi mencoba tenang sambil berpura-pura mengangkat panggilan. Setelah memastikan keadaan, si supir pick-up kemudian ingin pergi. Tapi Si baru menyadari darahnya Han bercucuran keluar. Mengetahui supir pick-up akan lewat, Si pun jadi menutupinya. Hingga akhirnya berhasil membuat supir pick-up tidak curiga dan akhirnya pergi. Setelah mendengar cerita Minho, Shin E jadi menduga mungkin supir pickup itu melihat korban yang kecelakaan dan sekarang menjadi saksi yang dimiliki jaksa saat ini. Tapi Minho tidak yakin karena yang ada di dekat mobil Han bukan dirinya. Ia hanya percaya apa yang dikatakan Si. Lanjut cerita, jadi dulu setelah merasa keadaan sudah aman, Si dan Minho menaruh tubuh Han ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Si minta Minho untuk pergi membawa mobilnya Han. Sebenarnya, Minho masih terus menyarankan agar Si melapor polisi selagi bisa. Tapi Si tetap menolak sampai akhirnya Minho pun pergi membawa mobilnya Han. Dan singkatnya, setelah membereskan semuanya, pada malam harinya mereka bertemu kembali. Tapi wajah Si yang tampak tidak tenang jadi membuat Minho bertanya. Hingga Si pun bercerita. Jadi sebelumnya saat Si sedang menunggu montir yang datang untuk memperbaiki mobil Minho, tiba-tiba ada mobil yang mendekat ke Si dan si pengemudi langsung menawarkan bantuan. Si awalnya ragu, tapi seseorang itu meyakinkan Si sampai akhirnya Si menerima bantuannya.
Tapi karena tidak membawa peralatan lengkap, orang tersebut jadi menawarkan Si untuk memperbaiki mobil di rumahnya. Dan karena tidak ada pilihan lain, Si pun akhirnya setuju. Dalam perjalanan menuju rumahnya, orang tersebut bercerita banyak hal ke Si dan mencoba akrab. Orang tersebut bercerita baru pindah ke daerah itu bersama istrinya yang seorang jurnalis. Singkatnya, mereka sampai di rumah. Orang tersebut langsung memperbaiki mobil, namun Sihi malah tertidur. Setelah itu, orang tersebut memberitahu Sihi jika mobilnya sudah diperbaiki. Sihi pun berterima kasih dan ingin pergi. Tapi orang tersebut menawarkan Sihi untuk makan bersama dengan istrinya yang sebentar lagi akan pulang. Sihi yang tidak enak jadi tidak bisa menolak. Kemudian, orang tersebut mendapat panggilan. Sihi pun menunggunya sambil melihat-lihat isi rumah. Tapi tak lama, Sihi tercengang ketika melihat foto yang ternyata orang yang baru saja menolongnya itu adalah ayahnya Han yang sebelumnya kecelakaan. Nah, ayahnya Han yang belum mengetahui Han kecelakaan terus mencoba menghubungi Han. Tapi rupanya ponsel Han ada pada Sihi. Hingga si ayah menyadari ada suara panggilan masuk dari ponselnya Han. Sihi yang panik menyadari si ayah mendekat pun langsung menyembunyikan ponsel Han. Tapi akhirnya si ayah berhasil menemukannya. Untungnya, si ayah hanya berpikir Han lupa membawa ponsel. Sihi yang menyadari keadaannya masih aman, jadi langsung buru-buru pamit pergi, yang malah membuat si ayah merasa janggal. Dan setelah kejadian itu, Sihi sudah memiliki rencana, tapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Di hari itu juga mereka sepakat untuk berpisah. Setelah itu, Minho menyembunyikan mobilnya kemudian datang ke acara pameran galeri milik istrinya. Minho memuji presentasi istrinya sambil bermesraan. Dan hal itu disaksikan oleh Sihi yang ternyata juga bekerja di bawah pimpinan istrinya Minho. Hari berikutnya, Minho minta bantuan pengacara pribadi untuk membuang mobilnya tanpa menyisakan apapun. Pengacara pribadi menurut dan langsung menyuruh orang suruhannya untuk menangani mobilnya Minho menjadi ilegal. Tapi keesokan harinya, Minho yang sedang meeting didatangi polisi. Dengan ditemani pengacaranya, Minho langsung dimintai keterangan tentang hilangnya Han dan mobilnya. Polisi menanyai Minho karena mendapat informasi dari ayahnya Han yang melaporkan jika saat ia memperbaiki mobil Sihi, mobil itu seperti telah menabrak sesuatu. Dan polisi juga menemukan pecahan kaca yang setelah diperiksa itu sama dengan kaca mobilnya Han. Jadi intinya polisi menduga Han ini mengalami kecelakaan dengan Sihi. Nah, yang polisi tahu posisi Han dan Sihi saat itu berada di lokasi yang sama. Dan si ayah juga masih ingat plat mobil Sihi. Yang setelah diselidiki, mobil yang Sihi gunakan itu milik perusahaannya Minho. Pengacara pribadi pun membenarkan mobil yang polisi maksud memang milik perusahaan mereka. Tapi pengacara pribadi menyangkal bukan Minho yang mengendarai mobil tersebut. Pengacara pribadi juga memberitahu mobil tersebut telah dicuri saat mereka kembali dari Busan. Mereka juga sudah menghubungi kantor polisi. Polisi ingin tahu apa yang Minho lakukan di Busan. Minho pun mengaku menjalankan bisnis. Para polisi ingin meminta keterangan lebih lanjut. Tapi pengacara pribadi menolak dan mengusir para polisi. Saat polisi pergi, pengacara pribadi bingung melihat Minho yang masih sangat panik. Padahal ia sudah membereskan mobilnya. Minho pun mengaku jika sebenarnya ia pergi ke Busan hanya 1 hari. Setelah hari itu, Minho menghabiskan waktunya bersama Sihi sampai akhirnya kecelakaan. Minho memerintahkan pengacara pribadi untuk mencari supir pick-up sebelumnya. Pengacara pribadi pun menyanggupi sekaligus akan membuatkan Minho alibi seolah Minho tidak berada di Busan. Hingga waktu terus berlalu. Karena punya alibi, polisi jadi tidak pernah menghubungi Minho lagi. Minho mengira semuanya sudah berakhir, tapi rupanya tidak. Karena ternyata kasus hilangnya Han trending di berita dan polisi menjadikan Sihi sebagai buronan. Minho yang saat itu sedang bersama istrinya jelas panik. Hingga kemudian Sihi menghubungi Minho dan mengajak bertemu di bawah jembatan. Sihi kesal dengan keadaan karena sekarang semua kesalahan dilimpahkan kepadanya. Minho menduga Sihi dicurigai serta diduga terlibat karena pada saat terjadi kecelakaan, Sihi tidak melapor polisi. Sihi makin kesal karena tiba-tiba laporan mobilnya Han yang menghilang berubah menjadi dicuri. Keadaan Sihi saat ini jadi tersudut karena Minho tidak memberitahu rencananya. Sihi lalu mengeluarkan dompet milik Han yang sebelumnya ia ambil saat menaruhan di bagasi mobil. Di dompet itu ada data pribadi milik Han. Sihi menyuruh Minho mencari kasus penipuan keuangan lalu memanipulasinya agar melibatkan Han. Dengan begitu, polisi akan mengira jika Han menghilang bukan karena kecelakaan, melainkan karena kabur setelah terlibat kejahatan. Minho tentu menolak karena rencana Sihi itu sebuah tindak kejahatan.
Tapi Si Hee minta Minho sadar dengan apa yang mereka lakukan pada jasadnya Han juga tindak kejahatan. Si Hee memperingatkan Minho jangan coba-coba menghindar karena Si Hee tidak mau menanggung dosa seorang diri. Dan karena tidak ada jalan lain, Minho akhirnya menjalankan rencana itu. Melalui pengacara pribadi, Minho mendapatkan kasus berkas penipuan yang setelah itu Minho memanipulasinya untuk melibatkan Han. Minho menjelaskan ke Shin E bahwa semua itu adalah rencana Si Hee. Si Hee sangat senang pada saat rencana itu berhasil, karena akhirnya polisi telah mengubah kasus menghilangnya Han menjadi kasus kriminal. Polisi menetapkan Han bukan menghilang melainkan kabur. Dan dengan cara yang sudah berhasil membuat Minho dan Si Hee menjadi aman. Hingga akhirnya Minho pun terpilih menjadi CEO di perusahaan milik mertuanya. Namun Minho tidak bahagia karena ia masih terus dihantui rasa bersalah atas apa yang mereka lakukan kepada Han. Tak lama, pengacara pribadi menghubungi Minho dan minta Minho agar secepatnya mempekerjakan Shin E. Minho pun setuju dan pengacara pribadi memberitahu jika ia sudah menemukan mobil pick-up yang mereka cari, tapi belum menemukan supirnya. Minho menduga si supir telah dibawa jaksa untuk menjadi saksi karena sebelumnya Shin E memberitahunya. Pengacara pribadi yang bingung mendengar tiba-tiba ada saksi, jadi ingin berbicara dengan Shin E. Shin E pun menanggapi tapi belum sempat menjawab, panggilan tiba-tiba terputus. Setelah itu, Shin E mulai menyimpulkan bahwa kasus Si Hee dan Han ada keterkaitan. Minho sebelumnya menjelaskan ada orang ketiga yang bersembunyi di kamar. Shin E yakin orang ketiga itu pasti ada hubungannya dengan Han. Apalagi sebelumnya Minho juga mendapat ancaman. Minho pun bercerita ancaman yang diberikan padanya berupa rekaman suara dan sebuah foto. Minho diancam soal perselingkuhannya dan dimintai uang 1 miliar. Tapi Shin E menganggap cerita Minho bohong dan tidak logis. Sebab jika Minho diancam hanya karena perselingkuhan, lantas mengapa polisi sampai berdatangan seperti sengaja ingin menjebak Minho? Shin E pun jadi menduga orang yang mengancam sekaligus menjebak Minho adalah ayahnya Han. Sebab motif si ayah mengancam Minho jelas, yaitu untuk balas dendam. Karena sebelumnya si ayah datang ke kantor polisi melaporkan soal Han yang menghilang yang si ayah duga Han kecelakaan. Si ayah mencurigai Si Hee sebagai pelaku dan yakin Si Hee tidak sendiri. Si ayah minta polisi menyelidiki. Hingga akhirnya polisi pun melakukan pencarian Han. Tapi tak berlangsung lama, polisi tiba-tiba mengubah kasus Han yang menghilang menjadi buronan. Si ayah yang mendengar itu sangat terpukul. Orang tua mana yang tidak rapuh mendengar anaknya yang hilang dituduh sebagai penjahat. Hingga si ayah jadi mencari keadilan dengan caranya sendiri sampai akhirnya menemukan informasi tentang Minho lalu memberikan ancaman. Puncaknya, si ayah berhasil membalaskan dendamnya ke Si Hee sekaligus berhasil menjebak Minho menjadi tersangkanya. Tapi sebagai orang kuat, Minho langsung dibebaskan dan surat penangkapannya dibatalkan. Si ayah yang menyaksikan itu tentu sadar tak akan bisa melawan orang seperti Minho. Hingga akhirnya si ayah pun menemui Shin E dan minta bantuan. Dari sanalah Shin E mengetahui semuanya. Kini Shin E berharap Minho mengerti setelah mendengar cerita dan tidak membuang-buang waktu lagi untuk mengarang cerita bohong. Tapi Minho masih bingung bagaimana cara si ayah bisa keluar masuk ke kamar itu. Shin E pun menjelaskan ayahnya Han tahu segalanya tentang Minho. Namun Minho tidak menyadari hal itu. Si ayah bisa keluar masuk kamar itu karena punya kunci rahasia. Dan kunci rahasia yang dimaksud adalah wanita resepsionis hotel. Nah, wanita resepsionis hotel itu adalah ibunya Han. Minho pun baru sadar sebelumnya memang diminta datang ke hotel oleh ibunya Han. Minho diminta masuk ke kamar yang tanpa disadari ada keberadaan si ayah yang sudah menunggu di dalam lemari. Sedangkan si ibu berada di kamar sebelah untuk membuka jalan agar si ayah bisa kabur. Hingga saat Minho dan Si Hee datang, si ibu sengaja menelpon polisi dibarengi oleh si ayah yang langsung mengeksekusi rencananya dengan menumbangkan Minho dan menghabisi Si Hee. Saat polisi datang, si ayah langsung memanipulasi bukti agar Minho menjadi tersangka telah menghabisi Si Hee. Setelah itu si ayah kabur melalui jendela menuju kamar sebelah sebelum para polisi masuk. Hingga saat para polisi masuk, rencana si ayah dan ibunya Han akhirnya berhasil karena polisi langsung menangkap Minho sebagai tersangka. Dan kelengahan polisi itu langsung dimanfaatkan si ibu mengunci jendela membuat bukti TKP semakin kuat bahwa tidak ada orang lain yang keluar masuk dari kamar itu. Dan cara agar Minho terbebas dari tuduhan melakukan kejahatan pada Si Hee, Minho harus melibatkan ayahnya Han. Shin E pun membuatkan alasan agar Minho seolah tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan Han. Jadi mereka mengkambing hitamkan semua kesalahan pada Si Hee.
Shin E yakin Si Hee yang sudah meninggal tidak akan bisa membela diri. Dan untuk memperkuat bukti, Shin E ingin Minho memberitahu keberadaan mobilnya Han. Tapi Minho ragu cara itu akan berhasil karena supir pickup melihat keberadaan Minho pada saat kecelakaan. Shin E pun menjamin mereka bisa membantah saksi dengan bukti langsung. Lagi pula Si Hee yang menjadi tersangka sudah mati. Jadi Minho bisa merekayasa bukti dengan memberikan DNA Si Hee ke mobilnya Han. Dan jika Minho ingin menyingkirkan DNA-nya juga, mereka membutuhkan mobilnya Han. Tapi Minho malah menyarankan cara lain yang membuat Shin E jadi kesal. Shin E mulai meragukan Minho karena dari awal selalu berbohong. Minho jelas menyangkal. Shin E pun memberitahu cerita dugaannya yang ia jelaskan tadi sebenarnya hanya sebuah karangan. Shin E yakin apa yang Minho jelaskan tadi justru sebaliknya, bahwa sebenarnya Minho lah yang mengambil dompet Han dan memanipulasi kasus. Shin E mengulang cerita dari awal, jika sebenarnya Si Hee lah yang ingin putus dan memaksa pulang. Shin E juga yakin Minho yang mengemudikan mobil sampai kecelakaan, dan saat itu Minho lah yang sebenarnya mendominasi keadaan, dari mulai melarang Si Hee melapor polisi, mengatur rencana sampai memanipulasi kasus. Dugaan itu terdengar lebih logis, karena Shin E juga memiliki bukti catatan psikiater milik Si Hee, bahwa Si Hee menderita gangguan gelisah setelah peristiwa kecelakaan itu. Apalagi saat rekonstruksi wajahnya dicari polisi, Si Hee sangat ketakutan. Bahkan sampai harus memotong rambutnya hanya untuk bertemu Minho untuk minta penjelasan mengapa dirinya terlibat. Hingga waktu berlalu, Si Hee yang sudah tak tahan memendam semuanya, jadi memilih mengikuti kata hati nuraninya dengan memutuskan menceritakan peristiwa kecelakaan Han kepada ayah dan ibunya. Si Hee minta maaf dan berjanji akan memberitahu keberadaan jasadnya Han. Demi menebus kesalahannya, Si Hee pun memulai semuanya dengan mengancam Minho. Tapi Minho masih tidak percaya, karena bagaimana bisa si ayah tidak melapor polisi setelah mendapat semua pengakuan dari Si Hee. Shin E menjelaskan karena jasad Han belum ditemukan. Si ayah masih menunggu kabar dari Si Hee soal keberadaan jasad anaknya. Tapi nampaknya Si Hee gagal membuat Minho mengaku. Hingga akhirnya Minho membunuh Si Hee agar bisa membela diri sekaligus menyingkirkan ancaman. Tapi Minho masih mengelak. Minho mengaku melihat ada orang lain di hotel karena saat itu Minho tidak benar-benar pingsan. Shin E jadi makin kesal karena Minho tidak bilang dari awal. Tapi Minho mengaku belum bisa percaya dengan pengacara yang baru ia temui. Itu membuat Shin E makin kesal karena penjelasan Minho selalu berputar-putar dan tidak membantu sama sekali. Sebagai pengacara, Shin E menyadari tugasnya memang untuk membela. Namun jika Minho terus berbohong, Shin E tidak mau melanjutkannya. Minho pun bertanya kebohongan apa yang Shin E maksud. Semua bukti di foto sudah jelas jika ibunya Han dan suaminya merencanakan balas dendam. Shin E pun menjelaskan jika sebenarnya resepsionis hotel itu bukan ibunya Han. Wanita itu hanyalah seorang resepsionis biasa dan bukan siapa-siapa. Saat di kamar juga tidak ada orang lain selain Minho dan Si Hee. Shin E tidak menyangka hanya karena Shin E mengarang cerita jika resepsionis hotel adalah ibunya Han, Minho jadi meneruskan kebohongannya dengan menuduh ayahnya Han dan istrinya melakukan balas dendam. Shin E memutar cerita sampai sejauh ini karena ingin mendengar kejujuran dari mulutnya Minho. Tapi saat tahu Minho terus berbohong, Shin E makin yakin jika Si Hee lah yang mengajak Minho bertemu di hotel. Si Hee minta Minho mengakui semuanya dan menyerahkan diri. Minho jelas menolak, tapi tak lama polisi datang. Minho pun sadar Si Hee telah menjebaknya. Minho memilih pergi. Tapi Si Hee menahan dan masih berusaha agar Minho membayar dosanya. Si Hee mengakui dirinya telah menceritakan semuanya ke orang tuanya Han. Hingga Minho yang kesal dengan tindakan Si Hee pun jadi langsung menghabisinya. Setelah itu, Minho merekayasa keadaan lalu membenturkan kepalanya sendiri untuk membuat keadaan seolah ada orang lain di kamar itu. Shin E memperingatkan Minho agar jangan mencoba mengelabuinya, karena sepandai apapun Minho memutar cerita, tidak akan membuat Minho lebih pintar darinya. Shin E minta Minho mengakui semuanya agar bisa mempermudah dirinya membantu Minho. Hingga saat alat perekam dimatikan, Minho yang semakin tersudut pun akhirnya mengaku bahwa dirinya memang telah membunuh Si Hee. Setelah mendengar pengakuan, mereka berhenti sejenak, tapi Shin E termenung. Nah, jadi saat Si Hee pergi dari rumahan, bertepatan dengan ibunya Han yang juga baru kembali. Nah, ternyata ibunya Han yang sebenarnya adalah Shin E. Saat itu, Shin E yang mendengar kabar Han belum kembali, awalnya tidak terlalu memikirkan. Tapi seiring waktu berlalu, Shin E dan si ayah berubah cemas karena Han tak kunjung kembali. Sampai akhirnya polisi datang memberi kabar bahwa Han terlibat kasus kejahatan.
Shin E sangat sedih, hingga setelah itu Si Hee pun menghubunginya lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Si Hee minta maaf dan berjanji akan memberitahu keberadaan jasadnya Han. Tapi Si Hee tidak berhasil membuat Minho mengaku. Dan yang ada, Shin E malah melihat berita jika Si Hee terbunuh dan Minho terduga sebagai pelaku. Tapi tak lama Minho dibebaskan. Shin E yang menyadari kasus tersebut janggal jadi membuat rencana dengan menemui seorang pengacara. Nah, pengacara yang ditemui Shin E ternyata pengacara Shin E yang asli. Jadi sebenarnya ibunya Han ini bernama Hee Jung. Hee Jung minta bantuan Shin E untuk menyelidiki Minho. Tapi Shin E tidak mau membantu karena mereka tidak akan bisa menang melawan orang kuat seperti Minho. Hee Jung yang kecewa jadi menjalankan rencananya sendiri dengan langsung menyekap Shin E dengan bantuan si ayah. Hingga saat Shin E pingsan, si ayah pun memasang alat penyadap di tas Hee Jung dan langsung menjalankan rencana bersama Hee Jung yang akan berpura-pura menjadi pengacara Shin E. Saat semuanya siap, rencana pun dimulai, di mana Hee Jung langsung menuju tempat Minho sambil diikuti si ayah dari belakang. Kemudian si ayah menyuntik saluran listrik sampai membuatnya bisa mendengar semuanya. Dan saat pengacara pribadi menghubungi Hee Jung lewat ponsel Minho, si ayah jugalah yang sebenarnya memutuskan sambungan, dibantu Hee Jung yang langsung mematikan ponselnya Minho. Sekarang, Minho ingin menyalakan ponselnya. Shin E yang melihat itu, jadi langsung mengajak Minho melanjutkan pembahasan. Nah, karena Hee Jung perlu bukti agar membuat Minho terbebas dari kasus, Minho jadi akan memberikan gelang milik si Hee. Hee Jung berencana memasukkan gelang itu ke mobil Han, kemudian memberitahu keberadaan mobilnya ke polisi secara anonim. Setelah itu, Minho akan dibuatkan alibi oleh pengacara pribadi dan Minho hanya akan dikenakan masa percobaan. Tapi Minho menolak dihukum meskipun dirinya bersalah. Hee Jung pun akan mengusahakan asalkan Minho memberitahu keberadaan mobilnya Han agar mereka bisa menghilangkan bukti. Tapi Minho hanya menyebut mobilnya Han tenggelam di danau. Nah, jadi setelah kecelakaan, Minho menenggelamkan Han bersama mobilnya ke sebuah danau. Hee Jung yang mendengar itu menahan sedihnya. Hee Jung minta Minho menunjukkan titik lokasinya. Tapi Minho masih ragu memberitahu karena supir pickup menjadi saksi di pengadilan. Hee Jung pun menjelaskan jika sebenarnya jaksa tidak memiliki saksi. Karena jika memang ada, seharusnya sudah muncul dari hari pertama kasus gempar ke publik. Jaksa mengatur seolah ada saksi karena mereka hanya ingin Minho jujur. Hee Jung juga mengaku datang lebih awal menemui Minho bukan karena diperintah jaksa, tapi Hee Jung hanya ingin secepatnya menyelesaikan kasus untuk membuat Minho bebas dari tuduhan tersangka. Setelah yakin Hee Jung benar-benar ingin membela, Minho minta Hee Jung menandatangani kontrak kerjasama. Dan saat Hee Jung sudah resmi menjadi pengacaranya, Minho baru mengatakan sesuatu yang belum ia katakan. Tapi si ayah sudah tak lagi bisa mendengar karena listrik tiba-tiba korslet. Hingga Minho pun akhirnya menceritakan. Jadi pada saat ingin membuang mobilnya Han, sebenarnya saat itu Han masih hidup dan minta tolong. Minho yang tidak ingin tersandung kasus jadi tidak menolongnya dan memilih membunuh Han dengan kunci Inggris. Setelah itu baru menenggelamkannya bersama mobilnya. Sekarang Minho minta Hee Jung mencari kunci Inggris itu untuk disingkirkan agar tidak menjadi barang bukti. Hee Jung pun menahan tangisnya karena tidak menyangka mendengar Minho melakukan hal sekeji itu. Minho sengaja menghilangkan nyawa yang padahal masih bisa diselamatkan. Tapi tanpa merasa bersalah, Minho mengakui saat itu dalam keadaan yang berat, sehingga ia menganggap pembunuhan adalah pilihan terbaik. Tapi bagi Hee Jung, sekeras apapun Minho membenarkan tindakannya, Minho tetaplah pembunuh. Minho jadi bingung dengan Hee Jung yang katanya membutuhkan jasad Han untuk membelanya. Hee Jung yang hilang sabarnya pun menganggap pembunuh seperti Minho tidak pantas dibela. Minho sudah membunuh 2 orang. Hee Jung memastikan jika hal itu tersebar, hidupnya Minho akan hancur. Tapi Minho malah tidak terima karena Hee Jung seperti menyudutkannya. Minho yang kesal minta Hee Jung menjalankan saja tugasnya sebagai pengacaranya. Hee Jung pun beralih dan menguatkan dirinya sampai melihat sebuah foto. Saat Minho sedang mengobati lukanya, Hee Jung lalu memfoto gambar di sana dan mengirimkannya ke si ayah. Tapi kemudian Minho menghampiri Hee Jung untuk meminta maaf atas emosinya. Minho masih ingin Hee Jung tetap membelanya, hingga Hee Jung pun setuju. Sedangkan si ayah kini masih berusaha memperbaiki saluran listrik yang korslet. Setelah itu, Hee Jung minta Minho menandakan titik lokasi danau tempat jasad Han ditenggelamkan. Minho pun langsung memberi tanda. Setelah semua selesai, Hee Jung akan segera mengirim orang untuk menyingkirkan bukti yang ada pada mobil Han. Hee Jung lalu pamit ke Minho untuk pergi. Tapi saat ingin melajukan mobil, mobilnya tidak bisa melaju karena tertahan salju. Sementara Minho tak sengaja menemukan surat milik Hee Jung.
yang setelah dilihat ada tanda tangan Shin E yang asli. Mengetahui tanda tangan tersebut berbeda, Minho menyadari ada yang janggal, hingga ia jadi minta Hee-jung masuk lagi. Nah, sambil mencari alat untuk membantu mobil Hee-jung, Minho ingin tahu dari mana Hee-jung mengenal mertuanya Minho. Hee-jung pun mengaku karena kampung halaman mereka yang sama. Tapi Minho tahu Hee-jung berbohong, karena kampung halaman mertuanya rupanya ada di Amerika. Minho ingin tahu siapa Hee-jung sebenarnya. Hee-jung yang sadar penyamarannya terbongkar pun akhirnya mengaku jika ia adalah ibu dari anak yang Minho bunuh. Hee-jung mengutuk perbuatan Minho, tapi Minho tetap tak merasa bersalah dan tetap membenarkan tindakannya. Hee-jung hanya ingin tahu keberadaan jasad anaknya, tapi Minho menjelaskan jika titik danau yang ia tunjuk sebelumnya ternyata salah. Minho sengaja melakukan itu karena sebelumnya Minho melihat raut wajah Hee-jung yang tampak gelisah. Hee-jung pun jadi tidak akan menuntut apa-apa lagi dari Minho dan ingin pergi. Tapi Minho tidak membiarkan, yang malah membuat Hee-jung jadi melawan. Tapi kemudian Hee-jung terbentur sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Hingga ketika sadar, Hee-jung sudah dalam keadaan memegang senjata. Minho sudah menghubungi polisi dan memberikan laporan palsu seolah Hee-jung ingin membunuhnya. Hee-jung pun langsung menodongkan senjata ke arah Minho. Tapi Minho tidak takut dan malah minta Hee-jung tidak merasa lebih pintar darinya. Minho menyarankan agar Hee-jung melatih tanda tangannya lagi agar mirip dengan Shin E yang asli. Sementara si ayah yang melihat polisi berdatangan jadi langsung mendekat. Hingga akhirnya Minho sengaja meletuskan tembakan ke dirinya sendiri sampai terdengar oleh si ayah. Si ayah tidak menyangka karena Minho bisa membalikkan keadaan dari tersangka menjadi korban. Cara itu berhasil yang akhirnya membuat Hee-jung dan si ayah ditangkap polisi. Minho lalu mengobati lukanya sambil ditemani Shin E yang baru sadar. Shin E memastikan Minho tidak akan bertemu Hee-jung dan si ayah lagi karena mereka akan ditangkap atas percobaan pembunuhan. Tapi Minho masih ragu karena Hee-jung dan si ayah memiliki rekaman pengakuannya. Shin E pun meyakinkan rekaman tersebut tidak akan bisa dijadikan bukti karena diambil secara ilegal. Justru rekaman tersebutlah yang akan membuktikan bahwa Minho lah korbannya. Setelah itu Minho dijemput ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara Shin E akan menangani Hee-jung. Minho lalu dihubungi pengacara pribadi yang memberitahu jika supir pickup yang dijadikan saksi sudah meninggal dari sebulan yang lalu. Minho pun tak bisa menahan tawa, merasa puas karena kejahatan yang dilakukannya tidak terungkap. Sedangkan Shin E memarahi Hee-jung atas tindakannya yang sudah kelewatan. Sebagai permintaan maafnya, Hee-jung pun memperingati Shin E untuk tidak membela Minho. Hee-jung meyakini Shin E akan kalah jika masih tetap membela. Sementara Minho yang masih tertawa berubah bingung saat ambulans berhenti. Nah, jadi sebenarnya sebelum Hee-jung datang ke villa untuk berpura-pura menjadi Shin E, Minho ini sedang berada di luar dan diberitahu pengacara pribadinya bahwa Shin E akan menemuinya. Dan saat Hee-jung tiba di villa untuk mulai penyamarannya sebagai Shin E, Hee-jung mengamati Minho dan melihat jejak sepatu Minho yang basah. Hee-jung pun sadar Minho baru saja keluar dan melakukan sesuatu. Jadi kedatangan Minho ke villa itu sebenarnya bukan untuk menghindari reporter, melainkan untuk mencari kunci Inggris yang ia gunakan saat pembunuhan. Jadi Minho berencana menyingkirkan bukti itu. Sekarang Hee-jung juga sudah mengetahui keberadaan jasad anaknya ada di danau di belakang villa. Hee-jung meyakini jasad Han ada di sana berkat memperhatikan foto sebelumnya di villa. Polisi pun akan menyelidiki, tapi Shin E tidak terima karena polisi tidak berhak menyelidiki properti pribadi. Tapi polisi tetap akan memeriksa karena sesuai pasal, properti pribadi juga termasuk TKP. Sementara Minho merasa aneh karena ambulannya berhenti dan polisi yang mengawasinya tiba-tiba kembali menuju villa. Minho yang bingung jadi menghubungi Shin E, tapi Shin E mengabaikannya. Hingga setelah itu Minho pun mematung karena mobil besar pengangkut muncul dan sudah siap melakukan pencarian di danau yang membeku. Sampai akhirnya mobil Han berhasil ditemukan. Tangis Hee-jung dan si ayah pecah karena anak yang mereka nantikan akhirnya berhasil ditemukan. Minho langsung ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan membuang jasadnya. Minho pun tak bisa lagi berkutik karena secerdik apapun Minho berdalih, pada akhirnya keadilan tetap membawanya ke dalam jeruji besi. Cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Confession 2022. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.